Zazizu al a'udzu al coba bareng a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Syai jangan condong ke jangan syai. Kadang-kadang masih kedengaran syai. Bareng mulai. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya itu memang punya sifat takrir. Takrir itu ada getaran terulang-ulang, tapi jangan lebih dari 2 getaran. Bismillahir salah tuh hirrah. Jadi jangan Bismillahirrah. Nah, jadi getarannya sedikit saja, 2 getaran saja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ingin mengetahui makhraj huruf, setelah kita baca tulisan makhraj hurufnya di mana? Ujung lidah dan ujung gigi. Lalu huruf itu dimatikan, dikasih huruf alif berbaris a atau i. Ujung lidah dan ujung gigi atas sudah dirasa. Zazizu begitu cara ngecek makhraj huruf yang dicek itu dimatikan. Baca dulu di mana tempatnya. Kalau nggak punya buku tajwid, buka Google, tanya, atau di Google makhraj huruf zal umpamanya, tulis itu keluar, baca, lalu kita coba matikan, sesuai enggak, dirasa-rasa. Itu caranya. Wa qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Yo. Bij'al hadza baladan amina. Rabbi itu jimnya huruf qalqalah, tapi pantulannya sedikit beda dengan huruf qalqalah ketika ada di akhir, pantulannya besar. Rabbi ja'al ahad, itu di akhir itu lebih besar pantulannya. Wa qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Yo. Jadi izharnya dan a, jadi hurufnya jelas, tapi enggak langsung dan a, tetap ngalir. Baladan amina. Coba. Baladan amina. Coba. Baladan amina. Da, bukan da. Banyak juga karya-karya kita juga masih da ya, karena ketika kita dalam zona nyaman apa-apa, walaupun nggak pas, dirasakan nyaman saja. Coba diperhatikan sama apa beda. Da jelas, da. Sekarang da sama nggak? Beda. Yang betul
Da, da, di, du, ad. Coba. Da, di, du, ad. Makhrajnya di mana? Kepala lidah dengan urat gigi atas. Lidahnya ke urat gigi atas. Da, di, du, ad. Coba. Da, di, du, ad. Sekarang coba dirasakan. Kemana lidahnya? Da, di, du, ad. Coba. Da, di, du, ad. Terasa bedanya lidah? Kemana lidahnya? Oh sini. Ya? Ke atas. Nah itu da berarti bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Arabnya bukan da. Da. Bagus, terasa bedanya bagus? Nah, jadi itu. Jadi ketika baca Al-Quran jangan da lagi. Masih banyak ya. Jadi mim ba'du bukan du. Du. Biasanya yang paling bagus orang Jawa itu. Du, da, di, du. Nah, tetapi bahasa Arab ini orang mana saja bisa niru itu. Lagi. Hadza baladan amina. Coba. Amina. Ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Yuk. Kita lanjutkan saja. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Yuk. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Diingat-ingat, kalau ada mim mati sesudahnya ada ba atau mim ada temponya ya, agak panjang sedikit, 2 ketukan. Minhum itu ikhfa syafawi. Kemudian ini yang sering lupa walaupun sering dikasih tahu. Warzuq ahlahu. Hu, hi, sering saya ingatkan, kalau sebelumnya huruf hidup mesti panjang walaupun barisnya nggak ada tanda panjang. Lahu, bihi, qablahu, ba'dahu, dihi. Tapi kalau sebelum hu hi itu mati, hu-nya pasti pendek. Anhu, hamhu, tuh. Diingat-ingat. Nah, jadi ketika baca doa kadang-kadang lupa. Warhamhu nggak boleh, warhamhu nggak boleh. Tapi wa'afihi ya. Lahu, Allahumma ighfir lahu. Kan sudah sebelum hu itu huruf hidup. Lahu baru berikutnya warhamhu. Mati kan sebelumnya, hu-nya nggak boleh panjang. Warhamhu. Nah, jadi ketika sebelum hi atau hu itu ada huruf hidup, itu namanya mat apa? Mat silah ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang itu seperti di ayat kursi, min ilmihi, itu mat silah tawilah. Diingat-ingat. Ini suka lupa, bukan nggak tahu, kadang-kadang lupa, sifat manusia.
tapi diingat-ingat kalau kelupaannya selalu ya, diingat-ingat itu. Jadi warzuq ahlahu sa minas sa sama dengan za sa ujung lidah dan ujung gigi atas. Minas samaro jangan sa si su as, coba sa si su as ya, bareng dari warzuq. Mulai warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Lagi warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yo, man amana billahi wal yaumil akhir. Ra berbaris kasrah itu tipis, tarkik. Jangan akhir, bukan akhir sama masir. Lain dengan berbaris fathah atau dom. Dhamma itu tebal. Ansarullah umpamanya. Ulang dari man amanah. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Yuk. Nun ketemu kaf, bunyi nunnya condong ke kaf. Kaf maksudnya di mana? Ak. Jadi apa? Ujung lid apa tenggorokan ya. Di pangkalnya ak, pangkal lidah ak, dan posisi lidah ngambang di tengah. Jadi kalau membaca nun mati lidah ke atas atau ke bawah nyentuh bersalah ifanya, karena tidak condong ke makhraj huruf kaf umumnya. Qala wa man, salah, lidahnya sudah salah, posisinya ke langit mud. Man, salah, lidah pasti ngambang di tengah atau nyentuh ke bawah, salah juga. Makanya makhraj huruf kafnya itu mesti diperhatikan. Nah, ada ulama lalu bilang yang gampang katanya untuk lidah Indonesia cenderungnya ke eng saja lebih bagus daripada man, lebih bagus eng saja lebih bagus daripada man kafaro. Ya. Jadi orang Indonesia ini ada kelebihannya di situ. Lebih bagus ketimbang kita baca waman kafarah, lebih bagus eng saja walaupun bukan eng sebenarnya. Ketimbang man kafarah lebih bagus mang kafarah, lebih bagus. Waman kafarah. Ulang di qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Lagi qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa ini
tidak ada pantulan. Huruf dot bukan qalqalah, jangan ad summa attarruhu. Ini yang namanya mad sudah tawilah. Sesudah hu ada i atau a atau u. Ada alif yang berbaris, panjangnya sampai 5 harokat. Summa attarruhu ila azabin nar. Ayo. Summa attarruhu ila azabin nar. Diingat-ingat kalau menghadapi nun tasydid itu ada sengaunya, dengungnya, dan ada temponya. Azabin nar, jangan ila azabin nar. Itu baca bahasa Arab tapi nggak baca Al-Quran, ya. Jadi beda. Kalau Arab nggak apa-apa, azabin nar. Tapi kalau Al-Quran mesti ila azabin nar. Coba ila azabin nar wa bi'sal masir. Ya, ini hanya ngulang-ngulang tajwidnya dikit-dikit. Yang ingat biar tambah mantap, yang lupa biar jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa idz qala, dan ingatlah, idz qala, ketika berkata. Di sini maksudnya bukan berkata, tapi berdoa. Ya, qala di sini berdoa. Jadi, tapi makna yang umum kan berkata. Nabi Ibrahim biasanya kalau untuk Allah berfirman, gitu ya. Wa idz qala, dan ketika berdoa siapa? Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa. Jadi bermunajat kepada Allah. Rabbi, Rabbun itu Rabbil alamin, Rabbi yang mengatur, Rabbi yang mendidik, Rabbi yang memelihara, Rabbi yang menjaga. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama dengan Rabbi, ya Allah, atau sama dengan Allahumma, sama itu artinya. Rabbi, wahai Tuhanku, sama dengan ya Allah atau Allahumma. Jadi kita ya itu disebut huruf munada, memanggil. Tapi ini yang dipanggil siapa? Allah. Hanya lalu dikatakan berdoa. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Bukan manggil seperti manusia. Ya Muhammad, beda. Ya. Begitu kita manggil Allah, kan disunahkan kita ngangkat tangan. Allahumma inni as'aluka rizqan. Ya Allah, aku mohon kepadamu rizki. Kalau ngangkat tangan saja males, gimana mau dikasih rizki oleh Allah itu? Kayaknya mintanya separuh-separuh. Atau Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Kok kayak sama Allah tuh enggak serius gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita berdoa serius. Kadang-kadang ketika sholat Allahumma inna nas'aluka, atau pada saat zikir, kalau saya ngangkat tangan karena saya ingin apa? Habis zikir itu yang kita baca apa? Allahumma ajirna minan nar.
angkat tangan. Kata Rasulullah, kalau kamu doa serius, jangankan malaikat, neraka pun mendoakan. Ya Allah, itu hambamu minta agar jauh dari aku, jauhkan ya Allah. Itu kata neraka itu. Surga juga begitu, minta surga, suap, kata Rasulullah, surganya pun berdoa, malaikat pun berdoa, kan serius. Tuh. Apalagi Allahumma, kalau zikir apa? Kalau saya ngangkat Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah gitu. Kalau saya ngangkat tangan, tapi yang nggak ngangkat tangan jangan dimarahi, jangan dianu, biarkan saja. Zona nyamannya sudah seperti itu, biarkan saja. Kau nggak dosa juga. Tapi kalau saya ngangkat tangan, ya nggak ngangkat tangan juga nggak dosa. Cuman kok kayaknya minta nggak serius gitu. Itu saja. Ya Allahumma antas salam, ya Allah, Engkau yang memberikan keselamatan, Engkau yang memberikan kesejahteraan, limpahkan keselamatan untuk kami ya Rob. Itu maknanya. Makanya Allahumma antas salam gini aja. Etika berdoa. Ya, di dalam ibadah ini bukan asal ya ibadah sah, bukan sekedar sah. Kita ingin yang mempunyai nilai yang lebih tinggi di hadapan Allah loh. Allahumma antas salam, Allahumma antas salam. Beda dengan Allahumma antas salam. Beda ya. Nah, ini sekedar Robbi. Ij'al, jadikanlah ya Allah ya Rabb, apa? Hadza ini baladan, negeri ini ya Rabb, Mekah. Nah, kalau ulama sebagian mengatakan hadza ini objek. Jadi pertama baladan, objek yang kedua. Tapi saya kalau ilmu bahasa itu kata ulama begini, mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al waribanatan au bayanan au badal. Kalau sesudah kalimat petunjuk hadza zaka hadhihi, ada isim nakirah namanya, kata benda yang mempunyai makna umum, itu posisinya sebagai pengganti atau badal atau menjadi sifat. Uribanatan au bayanan au badal. Walaupun ada ulama mengatakan ini objek, katanya objek pertama dan objek kedua yang diminta oleh Nabi Ibrahim, itu juga nggak salah. Tapi saya lebih cenderungnya bukan objek yang kedua baladan itu badal, pengganti. Ya Allah, jadikanlah ini apa? Negeri ini ya Rob gitu. Nah, negeri ini yang mana? Makkatul Mukarramah. Itu yang diminta oleh Ibrahim sejak dulu. Pertanyaannya, kenapa Ibrahim minta menjadi baladan aminan? Baladan aminan, negeri ini kami minta kepadamu ya Rabb menjadi negeri yang aman, sentosa. Pertanyaannya, apa dulu memang enggak aman? Karena saya cari-cari di tafsir-tafsir enggak ada yang menjelaskan itu. Mungkin pernah enggak aman. Ya. Atau pada waktu itu memang sudah enggak aman, juga enggak ada keterangan. Atau kemungkinan yang akan datang akan terjadi huru-hara supaya nanti aman. Mulai Nabi Ibrahim sudah nak berdoa, nanti ini bisa saja ada huru-hara. Aku minta kepada Allah Mekah ini supaya tetap aman. Atau mungkin saja karena di wilayah Mekah ini kan banyak binatang buas di padang pasir, supaya keluarganya yang masih sedikit itu aman. Atau karakter orang Arab itu kayaknya memang kasar-kasar, senang perang gitu. Dan ternyata di sana banyak perangan di kurun itu sampai sekarang. Palestina dan Israel juga perang walaupun belum masuk ke wilayah kota Mekah. Ya mungkin
sudah memprediksi Nabi Ibrahim nanti tempat kelahiran para nabi itu kan di wilayah sana yang tadi diterangkan oleh Khatib itu. Yang jelas Nabi Ibrahim minta di Mekah dan sekitarnya dan penduduknya supaya dijadikan daerah aman. Itu sudah minta itu. Warzuq ahlahu. Nah, jadi minta satu negara aman. Dan ternyata doanya Nabi Ibrahim itu diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim. Jadi negeri Mekah itu, kota Mekah aman. Karena Rasulullah di kota Mekah, Madinah ini kota suci. Pohonnya tidak boleh ditebang kecuali untuk makanan unta boleh. Jadi kalau ditebang begitu saja nggak boleh, haram hukumnya. Gitu. Binatang buruannya nggak boleh diburu. Kalau kita haji itu dibandam tuh kena denda. Bebatuannya nggak boleh dibawa kemana-mana. Dengan kepingin kenang-kenangan bawa batu Mekah nggak boleh itu walaupun batunya. Wajib dikembalikan, nggak boleh. Dan bahkan tidak boleh orang memanggul senjata ke wilayah suci itu untuk berperang. Itu banyak di dalam ayat Al-Quran, nah, diterangkan oleh Allah, dan banyak di dalam hadis. Jadi kata Rasulullah, Inna Ibrahim harrama baitallahi wa amanahu. Nabi Ibrahim itu mensucikan, mengharamkan Baitullah, memuliakan Baitullah, wa amanahu, dan menjadikan kota Mekah itu aman. Wa inni, kata Rasulullah, wa inni, aku, kalau Nabi Ibrahim minta biar kota Mekah ini aman karena suci, Baitullah aman, aku pun, kata Rasulullah, minta sama Allah supaya kota Madinah dan kedua batas kota Madinah dan Mekah ini dijadikan tempat yang suci, sehingga fala yusadu saiduha wa la yaqta'i idahuha. Binatang-binatangnya tidak boleh diburu. Apa saja binatang di sana. Jadi kalau ada binatang Bapak umrah haji, udah biarkan saja, jangan diganggu, itu dilarang oleh Allah itu. Pohon-pohonnya nggak boleh ditebang. Senjata juga nggak boleh dibawa ke wilayah sana. Bukan arena peperangan, tapi arena yang penuh dengan keamanan dan kedamaian. Itu janji Allah. Jadi diterima doanya Nabi Ibrahim oleh Allah itu. Diterima. Dan sampai sekarang, alhamdulillah. Inna Ibrahim harrama Makkah, kata Rasulullah. Nabi Ibrahim itu menghormati, menjadikan kota Makkah itu kota yang suci. Wa ta'ala wa haramtul Madinah, dan aku juga untuk Madinah seperti itu, seperti yang doa diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Itu yang pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim, kota Makkah ini menjadi kota yang aman, penuh dengan kedamaian. Dan ternyata doanya diijabah. Bahkan dalam doa yang hadis yang lain Rasulullah mengatakan, berkahi Mekah, berkahi Madinah, berkahi penduduk Mekah, berkahi penduduk Madinah, sehingga orang yang datang ke sana itu aman. Dan sampai sekarang alhamdulillah, kalau banjir kadang-kadang ada ya, atau kayak corona sampai enggak haji, tapi tidak sampai tertimbul peperangan-peperangan seperti di Israel Palestina, karena memang sejak dulu sudah al-Nabi Ibrahim la yahlul hadin ayyahmila bimakata as-silah, tidak halal, haram maksudnya seseorang itu memangkul senjata di areal kota Mekah, haram hukumnya. Ada laskar-laskar pegang bedil enggak ya?
Enggak ya. Jadi Bapak ini kan sudah banyak yang ini yang ke sana itu Pak umrah haji, enggak ada ya? Enggak ada. Saya lihatnya pakaian biasa aja ya. Cuman pakaiannya aja berbeda. Enggak ada pegang senjata. Kecuali mungkin di Jeddah. Itu kan sudah di luar area wilayah haram gitu. Ya Allah. Apa yang kedua yang diminta oleh siapa? Nabi Ibrahim. Warzuq ahlahu. Berikan rizki penduduknya. Kita kan ingat sejarahnya Nabi Ibrahim. Siti Hajar dan putranya Ismail ditinggal itu dalam kondisi yang tidak ada apa-apa, gersang. Jangankan ada buah apel. Ya bagus. Sekarang cari apel gampang gak di sana? Gampang. Warzuq ahlahu. Susah mencari pepohonan mahal di sana itu. Kalau ada pot kayak di depan sini nih, itu milioner itu. Nggak gampang punya pot mahal di sana itu. Punya pohon-pohon kayak di samping kita ini, mahal, orang kaya berarti. Tanahnya saja sering bawa dari Indonesia itu supaya pohonnya hidup. Ya, jadi nggak gampang. Jadi warzuq ahlahu. Jadi Siti Hajar dan Ismail ditinggal di daerah yang sangat gersang. Nabi Ibrahim berdoa, kasih rizki penduduknya. Minas samarot berupa buah-buahan. Nah, buah apa saja mau cari bagus ya? Ada ya? Ada. Musim haji kapan saja, bro? Banyak kan? Pisangnya bagus-bagus, jeruknya bagus-bagus tuh. Kan daerah sekitarnya subur ya. Mungkin pas di Mekahnya mau cari pohon juga nggak gampang. Sekarang ada juga hijau-hijau tapi nggak terlalu banyak juga. Ya. Jadi dikabulkan oleh Nabi Ibrahim itu. Samarot sebenarnya buah itu fakih dalam bahasa Arabnya itu. Fakih itu buah, fawakih buah-buahan. Allah di sini menggunakan samarot. Artinya sesuatu yang bisa menghasilkan, yang mendatangkan manfaat untuk penduduk itu. Mungkin buah, mungkin beras, mungkin ternak dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Dan ternyata penduduk Arab itu makmur semua. Bahkan yang banyak penghuninya di negara lain, termasuk dari saudara-saudara kita yang cari makan di sana itu. Jadi makmur luar biasa. Ya Allah. Siapa yang dikasih kedamaian, keamanan, dikasih rezeki? Pertama, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dijamin oleh Allah itu di sana. Tapi qala Allah berfirman, wa man kafara. Yang kafir juga ternyata dikasih rezeki oleh Allah. Ya, yang kafir pun dikasih rezeki. Wa man kafara. Tapi fa umatti'u qalilan. Aku kasih rezeki kamu sebentar saja. Senang saja sebentar di dunia. Summa attaruhu, kemudian aku paksa kamu nanti ila azabinar, api neraka, wa bi'sal masir. Itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Jadi orang kafir dikasih rezeki sebentar. Kita ini mudah-mudahan termasuk yang iman kepada Allah, dapat rezeki jangka pendek dan jangka panjang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna bil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an lana bid dunya qarina wa bil qabri munisa wa bil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa bil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin
في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.